Menanggapi bagaimana cara mewujudkan Muslim yang moderat dan juga peduli terhadap bangsa Indonesia, sebenarnya itu bisa kita lihat sejak 76 tahun yang lalu ketika bangsa Indonesia mengikrarkan proklamasi sebagai salah satu bentuk simbolik bahwa Indonesia telah merdeka. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di balik kemerdekaan tersebut terdapat perjuangan-perjuangan rakyat maupun tokoh-tokoh muslim, yang dimana itu adalah salah satu bentuk implementasi dari ajaran Islam, yaitu hubbul watan atau cinta tanah air. Bahkan jauh dari kemerdekaan Indonesia, ketika Islam pertama kali masuk ke Nusantara, masyarakat pribumi dapat menerima dengan damai ajaran Islam dan tanpa ada pertikaian. Hal ini telah menunjukkan sebenarnya bahwa Muslim itu moderat dan Muslim itu peduli akan kemajuan bangsa Indonesia. Tapi ketika beberapa tahun kemudian setelah kemerdekaan bangsa Indonesia dan ketika Muslim menjadi mayoritas di Indonesia, negeri ini mulai disusupi oleh ujaran-ujaran kebencian. Banyak orang yang merasa benar sendiri dan juga beberapa aksi teror. Perbuatan ini sering ditunjukkan oleh kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang selalu berlindung di balik nilai-nilai agama. Dan tidak sedikit pula generasi muda Indonesia yang terjerumus dalam perbuatan tersebut karena minimnya pengetahuan mereka tentang keislaman dan mudah terpengaruhnya dengan kata-kata seperti bom itu adalah sebuah kegiatan jihad ataupun mati karena bom bunuh diri adalah mati syahid. Sudah jelas Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ke bumi ini sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang dapat diterima oleh semua makhluk. Bahkan Allah juga menjelaskan bahwasanya Muslim itu adalah umat wasatan, umat yang moderat. Jadi sebenarnya sudah jelas bahwasanya setiap Muslim itu sudah pasti moderat. Tapi Muslim yang bagaimana dulu? Yaitu Muslim yang kafah, Muslim yang sebenar-benarnya Muslim. Tapi cukup disayangkan Muslim yang kafah ini hanya menjadi minoritas di Indonesia. Banyak orang yang mengaku Muslim tapi tidak mengenal Islam. Banyak orang yang mengaku Muslim tapi lebih senang dengan kemaksiatan. Dan banyak orang yang mengaku Muslim tapi menolak dalil-dalil yang mencegah mereka dari kesenangan-kesenangan duniawi. Hal ini jelas akan berpengaruh kepada kemajuan bangsa Indonesia. Kenapa? Coba kita lihat negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Amerika, dan yang lain-lain. Mayoritas penduduk di negara itu adalah non-Muslim. Tapi ada beberapa orang yang mempunyai pernyataan seperti ini. Saya tidak melihat Muslim di sana, tapi saya melihat Islam ada di sana. Maksudnya apa? Karena mereka walaupun non-Muslim, mereka selalu menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai keadilan, yang dimana sebenarnya itu adalah nilai-nilai esensial keislaman, nilai-nilai yang menjadi identitas ajaran Islam. Berbalik dengan Indonesia, yang dimana penduduknya mayoritas adalah Islam, tapi nilai-nilai keislaman masih jauh dari harapan kita di Indonesia. Masih belum bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Seandainya saja nilai-nilai tersebut bisa dijalankan dengan baik dan secara menyeluruh, sudah pasti kita akan jarang sekali mendengarnya nama korupsi, ataupun hukum-hukum yang tumpul ke atas, ataupun peraturan-peraturan yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi Muslim, generasi yang akan menyambut datangnya bonus demografi sebagai salah satu lompatan besar bangsa Indonesia di kemudian hari, mari kita bersama-sama berlomba-lomba menjadi Muslim yang kafah, Muslim yang sebenar-benarnya Muslim. Karena kenapa? Ketika kita telah menjadi Muslim yang kafah, sudah pasti kita akan menjadi Muslim yang moderat. Dan apabila kita telah menjadi Muslim yang kafah, sudah pasti kita dapat memajukan bangsa Indonesia ini menuju Indonesia yang lebih tahu.